guys, balik lagi channel saya Tiduha. Saya tidak tahu kenapa saya sangat excited, tapi saya sangat bersyukur memiliki waktu untuk ini. Ya, seperti saya sudah bilang di video sebelumnya, pas sebelum video ini dibuat, ya saya sudah bilang ini adalah 2 jebakan. Jika kalian sudah melihat video short saya, maka ini hanya review. Jadi kalian ingat-ingat lagi dalam menonton tutorial video ini. Oke? Ya, karena review itu penting biar lebih mengingatkan kalian lagi, biar kalian tidak cepat lupa. Oke, nanti mungkin bisa lupa, tapi lebih gampang lupa jika di review. Nah, lebih tidak gampang lupa. Oke. Nah, ini ada 2 jebakan. Saya lakukan intro dulu. Oke. Jebakan ini kita sebagai pemain putih dan pemain hitam. Ini adalah jebakan pertama adalah jebakan menteri hitam. Oke, poison pawn trap atau jebakan pion. Kita akan mengorbankan 2 pion racun nanti. Oke, demi mendapatkan menteri hitam musuh kita ini. Dan yang kedua itu nanti kita akan melakukan pembukaan Rusia hingga skakmat ya guys. Oke guys, ya itu pembukaan Rusia. Nanti saya jelaskan. Jika kalian baru dengan jebakan Rusia, maka stay tuned. Oke. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk support saya dengan like, subscribe. Oke, selalu ya guys. Tolong bantu support saya agar saya jauh lebih sangat lagi membuat tutorial videonya. Oke, kita langsung saja lah. Ini pertama, inilah jebakan yang ini ya. Sebagai putih kita mau menyebak ratu hitam. Oke, menteri hitam. Jadi langsung saja nih pembukaan pion D4, pion D6. Oke, ini pembukaan lebih jarang. Lalu kita buka ini pion E4 dan pion C5. Nah, kali ini kita tidak akan pion pusat kita ini tidak akan memakan pion C5 ini. Oke. Kita majukan pion ini ke D5. Nah, tujuan ini apa? Tujuan ini agar kuda tidak bisa maju. Kan biasa kuda mau maju kan? Mau blokir, supaya raja bisa cepat rokade raja. Nah, tapi di sini kita memblok. Kenapa? Jika keluar kuda ke sini juga akan kita makan. Karena tujuan ini adalah ratu hitam berlokal ke sini kan. Nah, maka pion akan rusak. Kita langsung saja makan pion ini. Oke, dan pion akan rusak dan raja tidak akan jadi rokade raja. Dan kalau seperti ini juga akan menutup jalan keluar gajahnya. Karena itu ada satu-satunya harus dibuka demi rokade raja panjang. Oke, rokade panjang. Nah, maka kita melakukan ini. Putih biasanya kan skak. Oke, skak kita. Lalu guys ya, nih ini adalah poison pawn nya. Ini 2 ini kita akan korbankan. Ini adalah poison pawn nya. Kita lihat sendiri. Kita menutup dengan gajah. Nah, biasa raja maksud saya menteri hitam biasanya akan ke B6 untuk menyerang pion ini. Nah, di sini lagi semua jebakan kita. Kita tidak akan melindungi pion ini karena seperti kalian tahu, poison pawn trap artinya menjebak pion yang sangat menjebak menteri hitam. Oke. Ini demi kemenangan sangat victorious. Oke guys. Nah, kita majukan kuda ke C3 guys. Nah, lihat. Pion ini sedang tidak ada pelindungnya. Dan menteri sedang menyerang garis vertikal ini. Oke, menteri sedang menyerang pion yang ada di B2 ini. Nah, maka bang, menteri kali pion. Dan jebakan kita berhasil guys. Oke. Kita maju saja, tukar benteng ke B. Oke. Pindahkan benteng ke B1. Oke. Nah, ini kan semua perbedaannya dibatasi oleh benteng kan. Dan satu-satunya jalan kabur untuk menteri sekarang ya. Nanti akan terjebak, tidak bisa jalan kemana-mana. Oke. Nah, kita ini menteri ini hanya bisa mundur ke petak A3 seperti itu untuk melindunginya. Nah, di sini kita majukan kuda kita ke B5, menyerang menteri lagi. Nah, tadi kan tujuan kuda ini antara untuk melindungi pion ini. Seperti saya bilang tadi, kita akan ini juga termasuk pion racun. Oke, masuk ke jebakannya. Jadi kita sengaja usir pakai kuda, dan setiap jebakan saya saranin kalian pakai mimik wajah penyesalan. Oke. Supaya musuh kalian lebih tertarik lagi makan pion atau makan apapun yang kalian korbankan demi kemenangan yang sangat victorious. Nah, di sini kita makan. Oke, hitam makan pion yang ada di A2. Nah, ini adalah 2 pion racun sudah termakan. Lalu hitam terjebak.
dengan benteng balik lagi ke A1. Oke, dan menteri hanya bisa ke sini, oke? Karena semua ini dibatasi oleh gajah dan pion. Jadi hanya nanti saat ini aman, tapi tidak aman, guys. Dengan gajah ke petak C3. Lihat, guys. Ini petak ini sedang dihalangi oleh kuda yang dilindungi oleh gajah. Dan gajah tidak dapat makan. Kenapa? Karena ada kuda ini. Nah, jadi perwira ini dibatasi oleh menteri dan benteng. Dibatasi oleh pion dan di sini dibatasi oleh pion. Nah, dan deretan sini dibatasi oleh benteng. Jadi hitam hanya bisa pasrah dan memakan benteng kita ini, guys. Bam. Lalu kita mau makan pakai menteri atau pakai gajah boleh. Cuman saya saranin pakai menteri supaya menyerang pion ini 2 kali. Oke, kita lanjutkan aja ya. Nih modifikasi saya. Biasa kan kuda tidak dapat kesini kan, guys, karena ada pion kan. Jadi ya bias paling umumnya pion mengusir dan langkah itu tidak pintar. Oke. Kita majukan saja kuda kita ke C7, guys. Skak benteng dan raja hanya bisa ke D7 dan kita unggul 1 benteng. Kita unggul 1 menteri maksud saya. Soalnya kan tadi benteng kita juga dimakan, ditukarkan oleh menteri. Jadi kita unggul 1 menteri di sini, guys. Nah, itulah guys kita poison pawn trap ini. Memang langkah sangat brilian ya, guys. Oke. Nah, udah kan itu jebakan yang pertama. Lanjut kita masuk ke jebakan yang kedua, yaitu jebakan Rusia. Maksudnya kita setup dulu caturnya seperti ini. Oke. Nah, tunggu ya guys. Kita akan putar posisi caturnya seperti ini. Duduknya. Oke, di sini adalah jebakan Rusianya. Oke guys. Kali ini kita sebagai pemain hitam, karena kita tidak tadi kita sudah sebagai pemain putih, sekarang kita sebagai pemain hitam. Langsung saja pemain ini buka oleh pembukaan biasa ya. Pion E4, pion E5, kuda F3 dan bukan kuda C6 tapi dengan kuda F6. Nah, ini kedua kuda ini sedang menyerang pion musuh. Ya, pion sedang menyerang pion musuh sekaligus, oke. Nah, dan di sini biasanya kuda kali pion dan kita tidak akan memakan kuda gratis ini. Kita mainkan dengan kuda maju ke petak C6 seperti ini. Dan di sini pastinya karena pemain putih pikir mereka sudah unggul 1 pion dan ditukarkan lagi. Sementara mereka unggul 1 pion, maka mereka mau memakan kuda ini yang ada di petak C6, oke. Nah, kita memakan dengan pion pusat kita karena untuk membuka jalan keluar gajah kita, oke. Dan sekaligus menteri menyerang di petak D, oke. Di petak D nih, kolom D, oke. Nah, seperti ini putih memikir bahwa pion pusatnya sedang diserang oleh kuda, maka kuda melindungi ke C3. Nah, kita majukan saja gajah kita ke petak C5. Oke guys. Menyerang pion ini. Dan jika gajah ke C4, maka ini adalah langkah blunder, kesalahan. Karena tujuan kita adalah untuk memajukan menteri kita ke sini. Maka kita akan memajukan kuda sekaligus menyerang pion ini 2 kali. Tidak hanya untuk membuka jalan serangan menteri, tapi juga menyerang pion 2 kali, guys. Langkah yang paling logik ada rokade raja. Tapi ini juga ada kesalahan, guys. Walaupun benar jadi melindungi pion ini sekaligus dengan benteng dan raja, tapi saya saranin jika posisi kalian sedang terserang seperti ini, jangan pernah rokade raja karena ada kemungkinan skakmat. Nah, kita kan sudah seperti ini. Musuhnya langkah terbaik adalah mengusir menteri, guys. Tapi di sini pion memaju mengusir kuda. Ya, jelas kita makan pion gratis ini, guys. Karena kuda ini dilindungi oleh gajah dan menteri. Sementara hanya diserang oleh benteng dan raja. Kan raja tidak boleh makan. Oke, jika kita hitung-hitungan, jika benteng kali kuda, maka kita menteri kali benteng. Dan raja tidak dapat makan. Karena ada gajah, dukungan gajah.
Nah, di seperti ini, paling logika adalah dengan menteri ke E2 atau menteri ke F3. Ya, menteri ke F3. Kita akan membahas menteri ke F3. Wow, guys, pinter juga ya, guys. Dia melakukan serangan tersembunyi dengan mengancam pion F7 ini 2 kali dengan menteri yang dibantu oleh gajah yang ada di C4. Nah, tapi kita akan melakukan discover attack, oke? Kita dengan kuda kali pion. Kenapa ini kita dikasih makan? Bukan, kalian perhatikan. Ini tadi kita akan tidak tutup. Ini serangan gajah sudah pas di sini. Jadi jika kuda kita diangkat, maka akan skak otomatis, oke? Nah, dan ini dinamakan double attack. Oke. Raja ini bisa ke sini, guys. Karena double attack tidak bisa dilindungi atau dimakan. Oke, seperti ini. Jika kita makan ini dan raja masih diserang oleh gajah, jadi tidak bisa. Raja harus bergerak antara ke petak H2 atau petak H1. Jika ke petak H1 salah, karena itu adalah faktor kuda balik lagi. Nah guys, perhatikan. Kali ini ada 2 double attack lagi, guys. Nah, di sini raja balik lagi ke petak G1. Tapi apakah kalian bisa menemukan langkah terbaik di sini? Betul, guys. Ini kita tidak akan angkat kuda ini lagi karena akan draw jika dilakukan 3 kali, oke? Atau remis dalam bahasa Indonesia. Nah, dengan menteri ke petak H1, breng, skakmat sudah. Oke. Nah, padahal ya kita masih unggul sih. Kita unggul 1 pion, lalu kita juga memenangkan. Tapi bahkan ini sih ya biasa-biasa aja, guys. Soalnya kan kita tidak dengan korban. Tadi dengan korban poison pawn. Nah, itu lumayan juga ya, guys. Ya, yang saya maksud itu keren adalah dengan melakukan pengorbanan dengan sesuatu. Apalagi korbanan dengan menteri. Tapi lihat-lihat juga ya, guys. Mesti ada urutan-urutannya juga. Nih kan, misalnya menteri. Nah, kan pernah kan saya menjelaskan tutorial jebakan-jebakan mematikan dengan pengorbanan menteri kan. Jika hingga skakmat atau skak menteri. Saya sudah pernah, bukan sih? Iya, silakan kalian cek-cek video-video di bawah ini, oke guys. Jika kalian hanya search lambang icon kacamata itu seperti eyeglasses, kalian search Tui Duha. Nah, dan kalian scroll saja sendiri sampai menemukan tutorial saya, oke. Tutorialnya adalah jebakan catur mematikan atau puzzle. Ya, yang saya upload aja video panjang, kalian silakan nonton. Agar kalian seperti saya sudah bilang video sebelumnya, tambah banyak kalian nonton dari channel seseorang, nah, tambah banyak dimunculi di playlist kalian. Nah, maka saya saranin kalian klik 1 video saja atau 2 video akan ditampilkan terus di playlist kalian. Tambah banyak kalian nonton, tambah banyak muncul di playlist kalian. Makanya ya jangan seperti itu. Oke guys, itu aja ya untuk jebakan ini. Sekian untuk jebakan hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, oke? Untuk support saya, membantu video saya semangat lagi mengupload videonya. Oke, terima kasih banyak ya guys untuk support kalian. Salam dari Tuduha.